Halo Pak Halo, Arif, malam Pak Ju. selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Suara jelas, Pak. Jelas, aman banget Oke. Pak, aman. Kita kayaknya terakhir kali ketemu itu waktu Bapak menang tuh. Iya, Pak. Pak Ju tahun 2024. Terima kasih. Iya, tahun 2024 ya, tahun lalu ya Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi mungkin dari aku mau say thank you dulu ya waktunya buat Pak Arif sudah meluangkan nih waktunya ya di hari Jumat malam untuk ngobrol-ngobrol dengan sekuritas dan tentunya dengan semua yang teman-teman yang teman-teman nonton ya malam hari ini. Begitu. Oke. Ya, jadi Pak Arif tadi aku sudah jelaskan di awal jadi topik kita akan membahas mengenai mindset dulu, profit kemudian, begitu ya Pak ya. Jadi ini menurut saya adalah salah satu topik yang sangat menarik gitu ya, penting tapi terlalu dianggap enteng banyak orang gitu ya. Jadi memang orang itu terbalik begitu kan. Biasanya orang itu mikirnya profit dulu gitu ya Pak ya. Nantilah Betul, mindsetnya betul. nanti profit dulu gitu kan. Nah Betul. jadi ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama begitu kan. Dan tentunya pasti teman-teman yang nonton malam hari ini juga tertarik nih. Ingin melihat tanggapan atau mungkin juga masukan atau mungkin sharing dari Bapak seperti apa. Nah tapi sebelum kita masuk ke topiknya kita mau kenalan dulu nih Pak. Dari tadi banyak yang nanyain Pak Arif ini siapa, bagaimana ceritanya, tapi kan nggak bisa Pak, saya yang ceritain kan. Harus dari Pak Arif sendiri, betul ya. Jadi mungkin Ya. bisa Pak diperkenalkan diri dulu namanya siapa, dan mungkin sedikit cerita juga langsung aja nggak apa-apa gimana awalnya mulai masuk atau tertarik nih ke dalam dunia pasar modal. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Kristianto. Saya baru terjun di pasar saham di tahun 2021. Ya, semenjak itu saya ingin belajar lebih dalam tentang pasar saham. Saya berkesempatan ikut Super Bootcamp yang 2024, batch pertama. Dan puji Tuhan, saya mendapat juara dua waktu itu, Pak. Iya, Saya terima kasih kepada Sukor, saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan WPPEP sekaligus sertifikasinya. Setelah itu saya ingin terus belajar, saya menambah kompetensi di bidang technical analysis, saya mengambil sertifikasi CTA Pak di akhir tahun iya, 2024. iya, Ya, iya. Oke, wah luar biasa Pak ya. Berarti Bapak nih banyak sertifikasinya juga dan juga belajar begitu ya Pak ya ya, mengenai ingin terus pasar belajar modal Pak. ini. Iya. Nah, tapi aku yang penasarannya itu Pak, pengen tahu nih Bapak waktu itu mulai masuk ke pasar modal itu ada triggernya nggak Pak kira-kira? Kenapa tiba-tiba mulai tertarik nih saya mau coba berinvestasi di pasar modal. Oh, oke. Kalau Hmm. triggernya saya harus flashback jauh ke belakang Pak, di Hmm, hmm. tahun 80-an. Ya. Ya, jadi ketahuan usia berapa Pak ya. Nah, waktu itu saya masih kecil, ya kira-kira SMP SMA lah Pak. Waktu Ya. itu ada film Pak, Wall Street. Oh, Ya, ya. Money Never Sleep. Ya, Ya, ya. Michael Douglas sama Charlie Sheen. Iya, iya. Ya, juga ada yang keduanya, Greed is Good. Hmm. Ya, itu awal pertama kali saya melihat Wall Street ya Pak ya, pasar Mhm. saham, waktu Amerika ya Pak ya. Ya. Saya melihat kok keren ya Pak ya, Hmm. orang-orang yang berkecimpung di dunia saham itu kok keren-keren, kaya raya, mobilnya sport, rumahnya bagus gitu loh Pak. Ya itu waktu saya sekolah Pak. Waktu Hmm. itu ya tertanam di pikiran saya Pak, kalau orang yang Hmm. saham itu kaya raya gitu loh Pak. Hmm. Oke, belum pernah keturutan sampai tahun 2021. Waktu itu kan lagi hype-nya orang saham ya Pak ya. Ya. Saya baru mulai masuk Pak tahun 21 itu. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, jadi Pak Arif nih bisa dibilang angkatan COVID juga, Pak ya. Tepat sekali Pak. Ya, ya, ya. Mungkin di sini teman-teman yang nonton malam hari ini juga ada yang sama kali ya sama Pak Arif. Jadi masuknya itu di saat ada pandemi COVID begitu ya. Kalau ada nih mungkin boleh di komen ya. Let me know, let us know ya. Kalau misalnya kalian di angkatan yang sama. Tapi menarik sih Pak ya kalau misalnya yang Pak Arif bilang itu dari film Pak. Karena sejujurnya saya juga mulai berkecimpung di dunia pasar modal itu karena film gitu Oh, Pak ya. Ya kan, tapi mungkin filmnya Pak nggak se
dulu selama yang Bapak udah mention ya. Beda angkatan ya Pak ya? Beda angkatan. Tapi bisa dibilang esensinya sama lah ya. Jadi kalau saya waktu itu nontonnya Wolf of Wall Street sama Big Short. Itu kan Oke, sudah agak baru ya, begitu ya. ya ya. Walaupun sebenarnya dulu juga mungkin waktu masih kecil lihat film tentang Wall Street juga, tapi nggak inget Pak judulnya begitu ya. Hanya selewat begitu aja. Tapi dulu kan nggak ngerti ya Pak ya. Kita ngeliat running trade itu apa, Ya, angka-angka itu kan, ya, ya kan? Yang ya. kita lihat cuma just sales brokernya aja Pak gitu kan, keren-keren gitu ya. Ya, ya, keren Pak. Lifestyle-nya keren ya Pak ya. Ya, ya. Ya, jadi kalau misalnya dibilang ya memang itu salah satu daya tarik dari investasi juga lah ya. Bagaimana investasi itu kan eh, tujuan yang benarnya itu adalah untuk financial freedom gitu ya. Bisa dibilang juga tidak hanya menambah kekayaan tapi menjaga kekayaan juga gitu ya. Betul. Karena banyak orang yang duitnya sudah banyak gitu kan, tidak menambah lagi tapi lebih menjaga preserving wealth gitu ya bahasanya ya. Ya begitu. Jadi ini adalah salah satu yang bisa dibilang adalah cerita menarik nih ya dari Pak Arif nih ya pengalamannya ya. Dan mungkin aku yakin teman-teman juga pasti ada nih yang sama nih. Mungkin mulai masuk ke pasar modal karena film atau mungkin melihat pengalaman orang lain begitu ya bercerita juga. Wah ini ada Kobernat 88 nih. Siapa bilang angkatan Covid nggak bisa sukses di saham nih. Waduh, hormat dulu nih ya ke Kobernat 88 Ya, nih. Pak Bos. Pak Bos. Ya, ya. Oke, nah aku mau nanya nih. Jadi Pak Arif mulai di tahun 2021 ya. Masih ingat nggak Pak kira-kira pertama kali beli sahamnya itu sama apa Pak? Pertama kali beli BBRI mungkin Pak. BBRI ya. BBRI. Iya. Hmm. Dan waktu itu ada alasannya nggak Pak kenapa beli BBRI? Alasannya ikuti sinyal Pak. Sinyal sekuritas. Oh, begitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Ya, jadi kalau misalnya baru pertama kali masuk sih memang kita biasanya melihat signal atau mungkin kalau ada rekomendasi aja Pak ya. Iya Tapi Pak. mungkin betul Pak ya. Iya. Tapi mungkin belum ada analisa sendiri gitu kan ya. Iya. Iya. Ada nasi sendiri tapi malah salah Pak. Kalau Iya, mengenang ada masa-masa ya. dulu malah banyak kekonyolan Pak. Kalau sekarang kita kita ingat-ingat lagi, waduh konyol-konyol banget Pak. Masih lebih baik ikut sinyal sekuritas. Ya, ya, ya. Wah, ini juga penting ya. Maksudnya yang Pak Arif bilang nih. Jadi eh, mungkin banyak ada narasi gitu ya atau cerita di mana mungkin kita jangan FOMO begitu ya. Tapi Betul. at the same time itu juga apa tadi yang Pak Arif juga mention itu cukup berbahaya di mana kita karena nggak mau FOMO, kita pengen mengambil keputusan sendiri begitu kan. Tapi kita belum bisa analisa gitu kan. Iya Pak. Akhirnya boncos juga gitu ya, Aduh. sama aja. Begitu Pak ya. Heeh. Saya boleh cerita Pak, kekonyolan salah Boleh satu Pak, kekonyolan boleh, saya boleh. Pak. Iya, iya. Nah, waktu itu kan saya baru mau saham. Saya Mm-mm. menggali informasi dari sosmed ya Pak ya, Ya. YouTube, Instagram, ya Mm. Instagram Live Support ini sangat bagus sekali. Nah, waktu itu saya ikut lihat YouTube Pak podcast. Mm-mm. Ya. Ya, di mana narasumbernya singkat cerita dia bilang kalau beli saham itu lihat pemiliknya. Hmm. Oke, sebenarnya bagus sih Pak. Kalau sekarang Mm. kita ngomong itu benar, bagus, tak salah. Mm. Tapi waktu itu saya salahnya gini Pak. Mm. Saya nggak sebut nama Pak ya. Waktu itu Ya. saya coba angan-angan siapa konglomerat Indonesia yang baik. Mm. Ya, Ya. oke lah, ketemu ini. Oke, dia di bursa ada saham apa? Oh Mm. ya, oke, ini gitu Pak ya. Sorry, saya nggak Mm. sebut nama Pak ya. Ya, ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, Mm. semoga cukup jelas ya Pak. Ya, jelas, jelas. Ya, saya ingin membagi kekonyolan aja Pak, supaya Ya. teman-teman di sana tidak mengulangi kekonyolan saya. Mm. Nah, oke, saya temukan emiten apa, ya. Saya buka aplikasi, duh, kok emiten ini turun banyak? Mm. Turun banyak. Ah, murah, Pak. Saya berpikir murah ini, Pak. Saya cicil masuk, Pak, beli. Mm. Oke, seneng, Pak, dapat. Ya, besok buka lagi, duh, turun lagi banyak, Pak. Duh, murah lagi. Saya beli lagi, Pak. Sampai 4 hari berturut-turut. Nah, sekarang saya baru sadar, Pak. Waktu itu ARD, Pak.
Saya yang ambil, Pak. Ya, ya, ya. Waduh, jadi ada pengalaman Bapak menangkap catching falling knife lah ya bahasanya ya. Ya, Betul, Pak. ya, ya. Wah, ini aku senang nih ya Pak Arief terbuka nih dengan cerita-cerita konyol dulu ya Pak ya. Ya, maksud saya itu kita memberikan edukasi. Cukup Iya, saya iya. yang konyol aja, teman-teman. Kalian jangan. Aduh, jangan khawatir sih Pak. Kalau menurut saya eh, banyak ya teman-teman ya. Mungkin yang baru nonton nih ya, rame di mana kita pasti punya momen-momen di mana kita melakukan kesalahan ya. Itu biasa ya di pasar modal, apalagi kalau baru mulai begitu kan. Bahkan kalau mungkin Pak Arief juga bisa setuju ya. Bahkan di pasar modal itu tidak selalu mencari profit, tapi bagaimana kita memitigasi risiko, begitu kan Pak ya, Setuju. Setuju, Pak. memitigasi risiko begitu. Karena risiko pasti ada ya. Apalagi pasar modal itu kan bisa dibilang adalah aset kelas beresiko begitu ya untuk investasi Betul. begitu kan. Jadi teman-teman harus punya mindset yang benar dulu begitu ya sesuai topik kita ya. Jadi kita memiliki mindset dulu yang benar baru kita mulai belajar profit begitu. Nah, tapi menarik nih Pak ya. Tadi Pak Ari mention kan mengenai belajar di YouTube gitu ya Pak ya. Boleh di-share sedikit nggak Pak? Kira-kira dulu waktu di 2021 itu di awal-awal mulai belajarnya itu dari mana aja Pak channelnya? Dan dulu tuh ngikutin siapa tuh kira-kira? Kan siapa tahu ada influencer yang di-follow. Oh ya, Boleh Pak di-sharing. Heeh. saya YouTube ya, Pak ya. YouTube Mm-mm. ada YouTube Astronaci, Mm-mm. Ellen May, IG ya, di live-nya Mm-mm. Ellen May juga. Terus support tentunya, Pak. Ya. Saya sering ikut, Pak, dari Mm-mm. apa namanya, Pak Hendri Wijaya juga yang di Ya. pagi hari itu ada. Mm-mm. Ya, itu saya sering ikuti. Saya Mm-mm. juga ikut kelas berbayar. Waktu itu Mm-mm. Astronaci saya pernah ikut. eh Ellen May saya juga pernah ikut. Mm. Terus juga ini untuk fundamental saya juga pernah ikut Teguh Hidayat, Pak. Teguh Ya, Hidayat. Iya, iya, iya. itu semua bagus. Semua bagus. Semua Mm-mm. memberikan saya ilmu dengan perspektif masing-masing ya, Pak ya. Ya. Semua bagus. Oke, ya. Jadi aku suka banget ya Pak Arief mention bahwa mereka ini memberikan perspektif masing-masing, begitu ya. Betul, Pak. Karena memang setiap orang itu memiliki strategi atau sudut pandang yang berbeda, begitu ya. Di pasar Betul. modal, bagaimana mereka itu mengambil kesempatan di dalam investasi ini begitu kan. Nah, pertanyaan saya kalau Pak Arief sendiri gimana nih perspektifnya? Pak Arief itu lebih ke yang cari cuan cepat atau Pak Arief itu mungkin lebih prefer long term investment? Gimana itu? Oke, ya seiring waktu ya, Pak ya. Ya. Saya lebih pilih untuk cuan secara konsisten. Hmm. Dalam hidup saya ke depan, saya lebih pilih cuan secara konsisten. Hmm, hmm, Kalau dikasih cepat, ya puji Tuhan. Kita TP. hmm. TP Ya. ya Pak ya, bukan di screenshot. Kita TP. Ya, kita TP ya kan. Kalau diajak jangka panjang, kita juga siap. Yang penting Hmm. disiplin dengan trading plan. Jangan berharap harus cepat kaya. Hati-hati teman-teman, itu bisa membuat kamu jatuh. Hmm. Kamu Ya. terlalu FOMO nanti. Kamu all in, padahal ini aset beresiko. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, jadi bisa dibilang Pak Arief itu bisa dua-duanya lah ya Pak ya berarti ya. Ya, yang penting kita mempunyai trading plan ya Pak ya. Trading Hmm. plan dan money management tadi yang saya sebut mention sedikit, Mhm. kita jangan all in. Kita pun Mhm. harus bisa ngatur money management dan Oke, disiplin oke. Pak. Oke. Nah, ini mungkin jadi pesan-pesan juga ya buat teman-teman yang mungkin yang baru mulai berinvestasi begitu ya. Mungkin bisa dibilang juga baru buka akun RDN-nya nih gitu ya di tahun ini. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Jangan bukan berarti kalau melakukan kesalahan gitu ya atau pernah boncos atau bisa dibilang juga pernah sahamnya turun di pasar modal itu berarti normal ya. Kita belajar aja juga dari orang lain gitu ya. Jangan kita juga jadi ikut-ikutan eh ini ya teman-teman ya rugi gitu ya. Tapi tetap ya yang namanya naik turun itu adalah hal normal ya di pasar modal.
Lebih penting bagaimana mindset kalian dan tadi seperti yang Pak Arif sudah mention ya, trading plan kalian juga. Nah, Pak, jadi sebelum kita mungkin lanjut lagi ke pertanyaan, aku mau tanya lagi satu pertanyaan. Jadi tadi kan Pak Arif sudah mention ya mengenai eh, alasan yang membuat Pak Arif ini tertarik untuk masuk ke pasar modal itu adalah dari film, begitu kan Pak? Betul. Nah, setelah Pak Arif sudah terjun nih di pasar modal, begitu kan? Ekspektasinya seperti apa tuh Pak? Mungkin boleh ceritakan. Sama ada nggak perbedaan gitu dengan pikiran Pak Arif nih setelah masuk ke dalam terjun pasar modal ini? Iya, iya Pak. Ekspektasi ya Pak ya. Ya karena Iya. berangkat dari film Pak. Ekspektasi saya itu cari cuan itu gampang Pak. Gampang. Cepat jadi kaya Pak. Jadi miliuner, triliuner itu mudah. Ya, ternyata realita tidak seindah film Pak. Bukan berarti nggak bisa ya. Saya harus Ya. tegaskan lagi, bukan berarti nggak bisa. Tapi kamu harus terus belajar Hmm. dan terus update ya, karena pasar saham ini kan sangat dinamis. Hmm. Ya, saya ada baca buku juga Intelligent Investor, Hmm. Ben Graham. Ya, Hmm. ada Ya. salah satu investor juga, satu influencer di Indonesia Hmm. yang termasuk top ya Pak ya. Dia Ya. bilang sudah nggak relevan nih, zaman Indonesia nggak relevan. Hmm. Ya, Hmm. maksud saya itu saya ingin menegaskan bahwa harus terus belajar, Hmm. Hmm. update juga, Ya. karena pasar saham dinamis. Ya. Oke, jadi dari Pak Arif nih teman-teman message-nya banyak adalah belajar, belajar, belajar ya. Nah, dan pertanyaan dari aku nih Pak Arif, kira-kira untuk investor yang baru atau trader baru nih ya, lebih baru lagi dari Pak Arif ya, baru mulai mungkin di tahun ini atau mungkin baru minggu lalu atau bulan lalu nih baru buka akun. Pak Arif ada tips nggak kira-kira apa nih hal yang bisa mereka pelajari lebih dahulu? Karena kalau kita ngomongin mengenai analisa teknikal, fundamental, atau bahkan sampai bandar mall itu kan luas sekali Pak. Banyak banget gitu kan. Kira-kira langkah pertamanya itu belajar apa dulu nih Pak? Mungkin atau Oke, beberapa hal lah yang bisa diperhatikan. gini, saya ini jujur nggak endorse, bukan acara support ya. Maksud saya ini murni, saya yang baca buku. Untuk bahasa yang pemula, saya rekomendasi bukunya Pak Bernardus Wijaya, Hmm, Merdeka Finansial. Merdeka hmm, Finansial ya, itu lebih apa ya, lebih gampang dicerna hmm, untuk entry level ya, hmm, karena oke lah, oke cukup hmm, gampang dimengerti. Yang saya ya, ingat kan 3M plus 1D, hmm, mindset, money management, hmm, metode, plus disiplin. hmm, Itu yang esensial dalam pasar modal, Pak. ya, ya, ya. Oke, jadi setuju ya aku sama Pak Arif. Jadi memang kalau langsung mulainya ke bukunya Ben Graham mungkin agak berat gitu Pak ya untuk beberapa orang. Dan Baru katanya nggak mulai, relevan, Pak. Katanya investor itu nggak relevan. Ya ya oke lah, baru, karena kan dia ini toh, Pak, nah, apa namanya yang apa istilah itu yang murah banget loh, Pak, apa istilahnya itu? Yang puntung value rokok dulu, Pak. investing. Iya, Pak, ya. Kenapa? Yang Ya, yang puntung rokok, bahasa Inggrisnya puntung rokok dulu, Pak, apa namanya? Cigarette apa? tiga Kalau berarti ya. ya ya itu kan nggak relevan, Pak, sama kita, Pak. Ya, 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 ya. Ya, jadi ya ini ya buat teman-teman mungkin bisa mulai dari easy reading dulu ya untuk belajar investasi begitu ya. Jadi kita juga pengennya itu tidak malah menjadi beban yang berlebihan ya buat kalian untuk belajar juga begitu kan. Karena kalau zaman dahulu sama zaman sekarang itu kan memang memang berbeda ya Pak ya. Maksudnya kalau sekarang informasi itu sangat gampang didapatkan begitu ya. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi kita saja semua semua data fundamental perusahaan setiap kuartal itu sudah ada gitu kan. Kalau Oh, dulu mungkin kita harus merangkum sendiri gitu kan, Pak. iya, betul, Iya Pak. kan? Iya. Betul ya. Oke. Ya, oke. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman, mungkin di sini ada yang baru join ya. Selamat datang. Aku mau remind kalian bahwa IG Live ini direkam ya. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Karena ini sangat menarik nih. Malam hari ini bisa dibilang juga adalah spesial karena kita ngobrol dengan Pak Arif Kristianto ya sebagai salah satu alumni
terbaik bootcamp Sukor tahun 2024 ya. Dan tentunya ini memberikan perspektif yang fresh juga bagaimana beliau melihat market dan tentunya bisa menjadi pembelajaran buat kalian juga. Begitu ya, dimana mindset itu penting banget ya. Itu dulu yang perlu kita rapihkan, cara kita berpikir, cara kita melihat atau memiliki ekspektasi akan pasar modalnya harus benar dulu, baru profit ini akan datang kemudian ya. Oke, Pak, saya mau nanya lagi nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan memang hari ini IHSG itu koreksi Pak, gitu ya. Gitu Betul. ya. Bahkan 1 minggu ini Pak, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah Bapak Pak Arif bisa nggak nih sharing kira-kira Bapak cara handle saat market koreksi itu bagaimana gitu atau dulu gitu ya dulu kan Bapak ada cerita ya masa-masa konyol gitu ya tanda kutip gitu kan di mana Bapak mungkin merasa frustasi gitu kan dan mungkin ada momen di mana ingin berhenti dari dunia saham gitu ya saya nggak tahu juga nih Heeh. gimana nih cara Pak Arif mengelola emosi pikiran Pak Arif sendiri gitu dan gimana caranya bangkit lagi nih. Oke. Maaf tadi pertanyaannya pertama nggak salah tentang kekonyolan saya dulu, Pak ya. Ya boleh cara Oke. mengelola emosi Pak pas ya Mulai emosi. masa-masa Oke. kekonyolan itu terjadi begitu. Iya, iya. Saya sharing supaya teman-teman jangan mengikuti kekonyolan saya. Cukup saya aja. Ya, kalau market merah, guys, kamu harus disiplin stop loss. Kalau level stop loss, ya stop loss, guys. Admit it. Hmm. Jangan sampai kamu nyangkut di bawah level stop loss. Terus ada lagi, jangan sampai kamu ya sudah turun, kamu beranggap ini sudah murah, sudah bottom, Hmm. kamu average Hmm. down. Kan sering gitu Pak, dulu Pak. Oh, aku Ya. mau average down. Tujuannya supaya secara persentase mengecil. Tapi teman-teman, tolong dicek lagi ya, apakah trennya sudah berubah? Hmm. Kan turun kan bearish. Hmm. Apakah sudah berubah? Apakah ada bearish reversal? Hmm. Kok kamu average down? Kalau belum ada, berarti masih besar potensi ya, kita ngomong probability. Lebih besar potensinya turun. Hmm. Kamu akan semakin rugi banyak, guys. Please don't do that. Hmm. Ya, lalu lagi revenge. Kadang kalau kita stop loss gitu ya, Hmm. wah aku rugi nih. Pada hari yang sama, aku harus beli saham lain supaya aku mengcover kerugianku. Aduh, guys, hati-hati, guys. Kalau market merah, ya SD merah, biasanya ya, itu yang lain ikut keseret. Hmm. Jadi, kamu harus tenang, market merah. Hmm. Analisa, jangan pakai Hmm. emosi. Sorry, emosi berlebihan ya. Emosi Ya. ada, jangan berlebihan. Hmm. Kendalikan fear and greed-mu. Oke, lagi pertanyaan Pak Jo. Frustasi ya Pak ya? Iya. Jujur loh Pak, saya belum pernah frustasi loh Pak, dan belum pernah ingin berhenti. Loh, jujur Pak, belum pernah. Kapan hari sempat telepon sama Pak Daniel juga, saya belum pernah Pak, jujur belum pernah. Hmm. Pada, saya pernah ngalami market merah, market bearish, rugi pernah juga, Hmm. tapi saya belum pernah rasa frustasi Pak. Kalau Hmm. waktu merah itu, saya mengevaluasi ya, apa yang telah saya lakukan, Hmm. dan apa yang harus saya koreksi ya Pak ya. Hmm. Tentunya apa yang saya koreksi. Terus saya coba terus gali Pak, Hmm. orang-orang yang sukses di pasar saham itu, apa yang mereka lakukan sehingga bisa sukses. Hmm. Dari Ya. situ jadi bahan pembelajaran saya supaya saya bisa melewati market merah. Mungkin gitu. Apa ada lagi Pak yang mungkin ketinggalan? Wah, ini saya terpukau nih Pak ya dengan jawabannya Pak Arif nih ya. Jadi biasanya kalau orang frustasi itu Pak berhenti gitu ya. Udah nggak mau lagi gitu kan. Tapi ini apa bisa dibilang di saat mungkin saat portofolionya ini tidak menguntungkan sama sekali begitu ya. Pak Arif malah lebih belajar lagi gitu ya, lebih ingin tahu begitu kan bagaimana istilahnya untuk membalikan apa yang sedang terjadi saat ini ya. Jadi mungkin Pak Arif dari tadi ngomong berbicara mengenai belajar 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 ya, tapi setelah semakin lama ngobrol sama Pak Arif ini ya ini mungkin karakter Pak Arif yang perlu teman-teman memiliki juga gitu ya dimana kita itu jangan
berhenti ya untuk belajar ya, untuk membaca ya teman-teman ya, karena kalau nggak salah Warren Buffett juga suka baca ya. Salah satu dia punya karakternya itu juga adalah melihat informasi-informasi terbaru begitu kan. Jadi istilahnya bisa dibilang always stay curious gitu ya. Harus tetap penasaran gitu ya Pak Arif ya. Betul, Pak. Oke, ini ada Daniel nih. Halo Pak Arif tuh. Halo, Pak Daniel. Iya, oke. Ya, em, jadi kalau misalnya itu tadi Pak Arif udah banyak kasih ini ya masukan juga ya buat teman-teman. Mungkin pertanyaan dari aku lanjutannya adalah karena kita tadi ngomongin mengenai eh, frustasi gitu ya, cara mengelola frustasi dan topik kita ada membahas mengenai mindset begitu ya. Kira-kira mindset seperti apa Pak yang perlu dimiliki gitu ya oleh seorang pelaku pasar modal supaya bisa bertahan di dunia saham gitu. Karena Pak Arif ini hebat sekali menurut saya, tadi ya dibilang saya sih nggak pernah frustasi gitu ya. Walaupun contohnya yang tadi dicerita di awal gitu ya mengenai sahamnya turun terus masuk terus gitu kan. Tapi Pak Arif nggak frustasi. Nah, jadi kira-kira ada mindset apa nggak Pak yang bisa di-share, yang bisa berguna nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini? Mindset. Oke. Mindset, mungkin yang pertama gini ya, guys. Ya. Mindsetnya itu gini, kamu jangan tergoda dengan ingin cepat kaya. Bukan salah, bukan jelek, tapi pahami dulu kalau pasar saham ini lebih ke arah maraton, bukan sprint. Mm, Bukan tidak bisa, tapi kamu jangan terlalu terobsesi dengan cara cepat cuan. Ya, mm. harus all in. Ini dapat bisikan bakal multi bagger. Kamu, Pak Daniel, selamat Halo malam. Mas Arif, kabar sehat Pak? Amin. Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Ini lagi ngomongin mindset ya, mantap banget. Iya, Baru bisa join ya. Silakan dilanjut dulu. Nanti soalnya saya punya satu pertanyaan follow up question habis dari Joe Pak. Oke, iya, siap. siap, siap. Iya, Oke. silakan dilanjutkan dulu Pak. Ya, oke. Mindset tadi ya. Ya, maksud Iya. saya benahi mindsetnya. Eh, Mm, saya punya beberapa teman, ya mungkin bukan cuma di saham, di kripto dan lain-lain. mm, Mereka itu selalu bilang, kapan kayanya? mm, Ini kapan kayanya? Eh, kalau saya ngikuti dari apa yang saya pelajari, nggak mm, cocok mindset tersebut, guys. iya, Bukan nggak bisa, tapi kamu jangan terobsesi. mm, Nanti kamu jadi FOMO, jadi mm, lepas money management, all in, dan lain sebagainya. mm, Itu malah membuat kamu ke jurang jurang loss ya, jurang gagal nanti. Itu money mindset. Mungkin saya tambah lagi disiplin ya Pak ya. iya, Disiplin maksudnya apa? Kalau kita sudah punya trading plan, ya pertama kan kita plan your trade, and then mm, spread your plan. mm, Kalau sudah level stop loss ya stop loss, jangan sampai mm, nyangkut, jangan sampai tahan. Kamu kan sudah plan. Begitu mm, juga TP. Kalau TP ya taking profit. Jangan sampai, maksud saya jangan cuma di screenshot. mm, Hati-hati nanti kalau kembali ke nol. Itu kata mm. Pak Bos saya itu. itu namanya disiplin. Uh, Kalau psikologi ikut mindset ya Pak ya? Iya, Psikologi iya, boleh ya, oke. Ya iya. mungkin tambah lagi mengenai fear and greed ya. Mm, Kendalikan emosimu, kamu mm, tetap harus analisa secara rasional guys. Rasional. Apakah ini masih rasional diikuti? Misalnya ini ada mm, saham yang naiknya terus kenceng banget. Apakah masih rasional untuk diikuti? Mungkin tambah lagi resikonya. Apakah resikonya masih cocok ya? Kita kan mm, guys, kita ini kan trader atau investor ya, bukan gambler ya. Saya mm. merevisi loh ya, saham itu bukan judi. Ya, maksud saya kita mencari peluang dengan kalkulasi yang terukur. Kalau Mm, sudah resikonya terlalu tinggi, kamu nanti jadi penjudi. mm, Jangan itu. Dan terakhir, saya rasa harus terus belajar karena mm, ilmunya terus update, mm, dinamis. Kata Pak itu ya, Renal Kasali harus stay relevant. mm. Hmm, Oke. hmm, hmm. Ya, ya. Wah, ini menarik ya, karena aku suka banget kata-kata dari Pak Arif yang bilang peluang yang terukur ya. Jadi aku yakin Pak Arif dan juga Daniel pasti setuju gitu ya. Atau mungkin dari kita sendiri juga pernah merasakan itu dulu di awal-awal kita mulai berinvestasi. Dimana kalau misalnya kita sudah mulai profit nih Pak, kita mikirnya akan profit terus nih kan.
Tapi ternyata semakin tinggi kenaikannya, potensi turunnya semakin besar biasanya begitu kan. Jadi memang harus ada takarannya juga ya. Kita harus punya trading plan-nya juga ya teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif tadi. Begitu. Nah, ini bisa menjadi pembekalan nih buat kalian ya untuk menghadapi dinamika ya bisa dibilang di pasar modal ini. Begitu. Oke, sebelum nanti ada pertanyaan dari Daniel juga gitu ya. Kita coba nih sembari ngambil pertanyaan dari teman-teman nih Pak ya. Jadi ada yang nanya nih Pak dari Cerita Viveto. Tolong di-share rekomendasi judul buku untuk pemulanya Pak. Nah tadi Pak Arif udah mention satu ya bukunya Pak Bernard nih. Betul, Merdeka Finansial. betul. Kira-kira ada buku lain nggak Pak yang bisa di-share? Atau aku mau kasih tambahan nih. Atau mungkin tidak hanya buku tapi mungkin YouTube-nya channelnya siapa yang bisa di-follow juga sama mereka supaya mereka bisa belajar Pak. Oke, gini, ada dua aspek yang harus kita dalami dulu ya, fundamental dan teknikal. Keduanya penting. Kita nggak bisa bilang, saya aliran fundamentalis, saya bukan teknikalis, ataupun sebaliknya. Maaf, saya tidak setuju dengan statement itu. Fundamental itu penting, di mana fundamental ini adalah menilai di mana harga tersebut berada. Maksudnya evaluasi dan lain-lain ya. Harusnya harga ini di sini nih. Perusahaan ini dengan fundamental sekian harusnya layak dari harga segini. Kan harusnya harga berada di mana. Itu fundamental. Kalau teknikal, itu kemana harga bergerak. Saat ini harganya bergerak kemana. Jadi kita combine fundamental, saya lebih pakai ke arah screening untuk stock universe saya. Dari stock universe tersebut, saya akan menganalisa lebih dalam tentang teknikalnya. Jadi kalau misal di Bursa Efek Indonesia ada 900 lebih emiten, ya nggak mungkin toh saya analisa semua. Saya buat stock universe sendiri, saya buat stock universe sendiri dari fundamental tersebut. Baru saya analisa lebih dalam dengan teknikalnya. Oke, mengenai channelnya itu banyak sih ya yang saya pernah ikuti. Astronaci itu bagus, MC itu bagus juga. Kalau Teguh Hidayat ada websitenya, ya. Buku-bukunya, buku Teguh Hidayat itu bagus. Teguh Hidayat lebih ke arah fundamental. Bagus. Gaya dia bercerita itu saya suka. Ngalir ceritanya. Coba di googling, ada 3 buku Teguh Hidayat. Tadi yang saya mention pertama itu yang juga bagus ya. Dari Pak Bernard Wijaya, Merdeka Finansial. Lalu Sukor juga banyak buku loh. Salah satunya kan ada kumpulan cerita yang Pak Daniel Wiguna juga nulis. Interesting. Ya, mungkin rekomendasi itu. Kalau ada nanti saya tambahkan. DM saya nanti saya tambahkan lagi ya. Ini kan sambil live, saya teringat baru itu. Ya, jadi dari buku-buku itu aja sebenarnya udah bisa dibilang sangat membantu ya Pak. Karena balik lagi tadi di pembicaraan kita di awal itu kan bukunya itu yang mudah dicerna dulu begitu ya Pak ya, bisa dibilang ya untuk membaca, apalagi yang baru mulai begitu kan. Oke, mungkin sebelum tadi kita kan sudah sempat Pak ya, Pak Arif, kita membahas mengenai mengatur emosi begitu ya. Mengatur emosi saat market itu fluktuatif ya Pak ya, saat lagi merah. Nah, mumpung ada Daniel di sini, kita coba tanyakan juga nih ke Daniel ya. Kira-kira gimana nih Daniel cara mengatur emosi saat market lagi merah, Bro? Iya ya, oke bro. Sebelum jawab, ini mau nyapa ada Bernard 88. Halo Bro Bernard. Ini deh. Thank you Bro Bernard udah support kita juga ya di Sukor, dan juga thank you nih karena kan mungkin tadi udah sempat diceritain nggak ya bahwa Pak Arif ini kan bekerja sama ya dengan Sukor di Surabaya Posat gitu ya, bareng dengan Bro Bernard 88 gitu. Thank you supportnya karena memang Pak Arif ini salah satu dan adalah lulusan terbaik kita pada saat itu ya, jauh-jauh ya Pak ya, datang gitu ngejar pesawat dan akhirnya beneran jadi peserta terbaik. Ini luar biasa. Ini salah satu cerita yang mungkin suatu hari bisa jadi ini Pak, bisa jadi satu cerita menarik buat jadi motivasi teman-teman lainnya gitu ya. Dan waktu itu Pak Arif itu lulus WPPE-nya kan ngikut bootcamp kita di Jakarta, itu hadiahnya adalah
mendapatkan WPPE yang versi dari Teach Me ya, The Indonesia Ya. Capital Market Institution. Nah, itu tuh susah banget teman-teman lulusnya gitu ya untuk mendapatkan apa sertifikat kelulusan itu. Tapi Pak Arif ini sekali nembak kena gitu langsung langsung lulus gitu ya. Wah, luar biasa emang. Kita nggak salah pilih lah untuk peserta terbaik itu ya. Dan saya membuka peluang buat teman-teman Cuan Troopers di sini yang menonton, eh, jangan takut untuk ikut acara bootcamp kita nanti. Kita akan bikin bootcamp lagi ya. Bootcamp yang kedua. Yang pertama kemarin udah jalan, nanti kita akan ada bootcamp yang kedua. Sekarang kita lagi periode stock wars. Nah, eh, sekarang saya mau jawab yang pertanyaan dari Joe berkaitan bagaimana dengan mengelola emosi gitu ya. Dan psikologi ketika, apalagi marketnya kayak tadi loh, marketnya kayak kemarin dan kayak tadi gitu. Wah, kemarin nyaris 2%. Otomatis hari ini memang kita itu kita melihat dan kita apa ya, kalau pakai feelingmologi aja itu kayak udah ketahuan gitu. Hari ini pasti merah Jumat gitu ya. Karena udah hari terakhir, hari closingan Jumat itu most probably bakal ada di zona merah dan juga sentimennya masih simpang siur ya berkaitan dengan perang dan lain sebagainya. Nah, kondisi kayak gini nih, kalau kalau dari gue sendiri caranya untuk meminimalisir adalah melakukan analisa sendiri gitu ya, analisa teknikal, analisa fundamental sendiri, merefresh ulang risetnya ya, ngelihat lagi secara teknikal, dan juga melihat secara kondisi apakah benar koreksi ini wajar, dan juga kalau wajar itu sewajar apa, kalau dia terkoreksi sedalam apa, kalau nanti dia rebound bisa setinggi apa. Nah ini apabila semua jawaban-jawaban ini sudah bisa dipenuhi, maka nanti akan muncul conviction dari dalam diri kita sendiri gitu. Ketika dari dalam diri kita sendiri kita punya conviction, itu pasti psikologinya akan bermain. Psikologinya ini akan menjadi lebih eh, meyakinkan diri sendiri Ya. gitu bahwa oh ya justifikasi bahwa ternyata kondisi marketnya begini begini begini. Kalau memang jelek berarti memang harus ikut kalau lagi punya posisi ya udah ikut jual gitu ya. Tetapi jualnya dengan conviction ya dari dalam Ya. diri. Tetapi kalau kita setelah melakukan analisa ternyata convictionnya itu adalah untuk membeli, maka kita akan membeli tetapi dengan conviction dari dalam diri sendiri. Nah, ini kan bisa jadi tanda investornya itu sudah lumayan terliterasi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga mungkin teman-teman cuan troopers lainnya juga pernah mengalami hal ini ya. Jangan lupa balik lagi ke analisa sendiri ya. Atau mungkin juga bisa bertanya ke rekan-rekan lain yang lebih apa namanya yang lebih expert gitu ya untuk bukan untuk mengambil keputusan dari dia bukan gitu ya, tetapi untuk membandingkan dengan conviction kita gitu. Karena biasanya kan kita kalau nanya banyak ke orang lain kita justru ngambil convictionnya dia gitu ya, kita memutuskan gara-gara dia gitu. Jangan, itu salah. Jadi kita nanya ke orang itu untuk Seperti ya Pak. lebih seperti itu sih. Oke, siap. Oke. Thank you banget ya Daniel untuk Iya. insight dan jawabannya ya. Oke. Jadi tadi Daniel dan Pak Arif ini udah banyak kasih info-info penting ya teman-teman ya, insight dan juga kalau misalnya kita bisa recap sedikit ya Pak Arif, kalau saya yang paling suka adalah belajar, belajar dan belajar ya teman-teman ya. Stay hungry ya, bahasa bahasa anak mudanya stay hungry Pak. Stay Stay hungry, stay foolish, hungry Pak. ya dan Stay stay hungry, stay curious foolish. juga ya. Ya, Begitu. Dan dari Daniel juga tadi mention mengenai the importance of having conviction to yourself ya. Jangan kita Iya, copy betul. conviction dari orang lain. Nah, Pak, kita udah mau tinggal 8 menit lagi. Nanti kita mau satu pertanyaan dari Daniel. Tapi aku mau pertanyaan dulu nih buat Pak Arif ya. Kita masuk dulu ke market cepet nih. Kira-kira oke. ada saham-saham apa nih Pak yang lagi Pak Arif sendiri pantau nih akhir-akhir ini nih? Boleh di-share dulu nggak Pak? Oke, pertama saya kelompokkan dua kelompok Pak ya. Halo, jelas ya Pak ya. Ya. Oke, dua kelompok. Yang pertama ini terkait perubahan makro geopolitik Pak. Kita melihat ketegangan di Timur Tengah ini pasti membuat harga oil naik. Ya, kita sorry, saya harus sampaikan kita prihatin dengan kondisi Timur Tengah. Pasti kita prihatin. Semoga cepat selesai.
Namun, kalau kita analisa di market, ini pasti akan membuat harga oil naik. Saat ini, saya memantau emiten yang terkait dengan oil, Mm-mm. seperti Medco, Ya. Elsa, Energi Mega Persada, Hmm. ESA juga menarik. Mungkin karena ureanya atau karena amonia, I don't know. Tapi lagi menarik nih, Pak. Hmm. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, saya lihat ada ini ya, Pak ya, story, turnaround story sama corporate action di grupnya Bumi, Pak ya. Hmm. Bumi, BRMS, Dewa. Ini menarik sekali loh, Pak. Ini Hmm. hebat, turnaround story. Ini manajemennya giat nih, Pak. Giat bekerja. Ya, itu sih, Pak. Kalau yang saat ini saya pantau itu, Pak. Ya. Nah, kita untuk entry, kembali lagi kalau saya lihat technical. Untuk kapan entry buat trading Ya. plan, level stop loss, level profit, kita tentukan di trading plan. Oke, siap. Jadi kalau misal dari Pak Arif sendiri, pemilihan sahamnya itu tidak terpaku ke blue chip aja atau mungkin second atau third liner, tapi yang mana aja gitu Pak ya, yang memberikan Ini potensi Pak, profit gitu ya Pak ya. kalau saya suka semua yang penting cuan Pak, kata Pak Bos, yang penting cuan. Tapi gini, saya harus ini ya tegaskan lagi ya, kalau kita ngomong blue chip dan non blue chip, kita Ya. harus bicara tentang volatility dan liquidity. Hmm. Volatility, pergerakannya harga bisa naik tinggi, turun dalam, ya itu kalau yang kecil. Yang besar lebih ya kayak limosin ya Pak ya, geraknya perlahan ya. Tapi kalau kecil lebih cepat kayak mobil sport kayak Ferrari. Itu yang volatility. Kedua liquidity. Kalau yang besar very liquid. Kamu mau masuk berapa M pun keserap. All you can eat. Ya. Tapi kalau yang saham kecil, kamu lihat dulu bid offer-nya berapa. Jangan sampai kamu bisa masuk, tapi nggak bisa keluar, guys. Jadi, amati itu, atur porsi masuk, dan money management. Hati-hati ya. Yang bisa naik cepat, naik tinggi, juga bisa turun cepat, turun dalam. Gitu, Pak. Oke, wah ini important tips ya teman-teman ya buat kalian ya bagaimana cara pemilihan saham dari Pak Arif ini tetap selalu diikuti dengan analisa juga ya. Jadi buat kalian juga supaya tidak gampang FOMO ya dan juga tidak hanya ikut-ikutan aja tapi bisa melakukan analisa, dan caranya gimana supaya bisa melakukan analisa adalah belajar ya dengan buku-buku yang tadi udah di-sharing. Mungkin bisa selalu pantengin TikTok juga ya teman-teman ya. Atau jangan lupa kalian buka Spot Connect ya teman-teman ya. Salah satu fitur terbaru dari Sukor di mana itu adalah forum diskusi ya, di mana kalian bisa bertanya dengan banyak expert pasar modal, dengan nasabah, atau kalau kalian mau sharing juga bisa ya di Spot Connect ya. Itu ada di aplikasi Spot ya, by Sukor Sekuritas. Oke, ini tinggal 4 menit lagi. Daniel, kira-kira ada nggak satu pertanyaan buat Pak Arif sebelum nanti ada pertanyaan penutup, pesan-pesan dari Pak Arif nih? Nah, justru gue mau nanya ini tuh, bro. Iya, gue pengen nanya ke Pak Arif ini, boleh dong dikasih satu motivasi gitu, Pak, Oh buat ya. teman-teman cuan troopers di sini ya, yang menjadi penutup gitu. Eh, apa sih yang bisa memotivasi rekan-rekan di sini semua yang menurut Pak Arif itu paling penting gitu ya, sehingga membuat teman-teman yang mendengar ini bisa tetap stay in the market gitu ya, tetap punya conviction gitu dengan kondisi pasar kita, nggak cuman waktu naik aja, waktu lagi koreksi tetap yakin, tetap conviction, tetap mau belajar gitu Pak. Silakan. Oke. Ya yang pasti, mungkin ini ya Pak ya, saya juga dari ngobrol-ngobrol ini saya mikir, mungkin saya lihat film itu pesannya terlalu dalam deh Pak ya. Ya, mungkin gini. Aku jadi ingat Pak, di film yang kedua, Wall Street yang kedua, Greed is Good, itu diceritakan kalau Gecko, si Michael Douglas itu sempat bangkrut. Tapi begitu market rebound, ya dia rebound dengan cepat juga Pak. Very fast, rebound fast. Di akhir cerita dia tajir lagi, bahkan lebih tajir daripada awal. Mungkin itu yang buat saya ini terpacu untuk terus belajar.
Oke lah, itu film. Ya lah, itu film. Tahu, itu film. Kita ngomong dunia nyata. Ada apa? Logan Cafe, Lo Keng Hong. Ya, you name it. Ya, mereka bisa survive di pasar saham. Berarti kan kita harus pelajari apa yang kita lakukan. Kalau saya mati lagi ya, guys, ini sharing ya. Terutama untuk fear and greed. Fear and greed. Ya, ini membuat FOMO, membuat panic selling, panic buying. Ya, seperti contoh yang 8 April yang lalu ya guys ya. Pasti semua ingat 8 April yang lalu. Itu kan hari pertama setelah libur lebaran. Sebelum buka, kita sudah dihajar turun terus marketnya. Ya, mulai dari pengurangan MSCI, Goldman Sachs, ya, macam-macam lah itu ya, turun terus. Waktu libur, dapat berita Donald Trump tarik. Bursa Amerika jatuh, bursa Hang Seng jatuh. Ya, semua bilang, wah, dan IHSG pasti jatuh, wah, rupiah bakal 20.000, wah, tuh, semua, fear. Tapi, coba lihat waktu 8 April, apa yang terjadi. Rebound loh, guys. Saya waktu itu masih berpikir, rebound ya, guys, ya. Sampai saya ada ikut, sorry. Saya waktu itu dengar podcastnya Cico Ai. Ya, dia bilang, waktu itu dia ngambil. Dia bilang, waktu maksimum fear, dia ngambil. Trading house, dia ngambil. Saya pikir, oh ya, kalau ada panic selling ya guys ya, panic selling, volumenya besar. Kalau panic sellingnya retail, dan ada transaksi, kan ada transaksi, ada jual beli kan, berarti ada juga panic buying. Siapa guys yang panic buying? Kalau ini retail, ini investor besar. Justru pada saat maksimum fear, itu investor besar masuk dengan panic buying guys. Dan bisa mendapatkan keuntungan setelahnya. Keuntungan besar setelahnya guys. Itu saya kok baru tahu. Ya, itu membuat saya ya semakin penasaran ya. Ya, kita sorry. Saya ini harus ngomong sorry dulu. Saya nggak berdoa market turun terus, enggak loh ya guys. Enggak turun terus. Tapi kita harus atur mindset, money management, psikologi. Kalau naik itu seneng, kalau turun pun happy. Kamu masih ada cash. Kalau kamu disiplin, cashmu akan selalu ada. Mungkin gitu, Pak. Sorry, Bapak, kalau melebar, Pak. Oke, enggak, Pak. Mantap, Aman, Pak. Pak. Bagus banget. Oke, Pak Arif, ini luar biasa banget ya. Ini bisa dibilang perdana juga, Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol sama salah satu. Ini pertama kali ya, Dan ya, sama betul. alumni terbaik Sukor Bootcamp ya, dan rame yang nonton malam hari ini, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan itu adalah dijawab dengan baik sama Pak Arif, dan harapannya adalah ini bisa menjadi bekal ya, pembelajaran ya, atau bisa juga dibilang penguatan gitu ya, buat teman-teman yang ada di market ya. Dan sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman, ini IG Live-nya direkam, jadi kalian bisa nonton dari awal. Oke, mungkin itu aja dari aku. Daniel, kira-kira ada yang mau disampaikan? Aman, semuanya udah Aman, tersampaikan. Dan ya, jangan lupa satu lagi mungkin, jangan lupa join Spot Connect teman-teman. Ya. Jangan lupa follow saya Pak Aris ya, dan juga ada Jo di sini, follow kita di Spot Connect. Ya. Nggak follow IG nggak apa-apa, tapi Spot Connect harus follow. Siap. Wah, Pak, saya ada tambahan satu lagi, Pak. Penutup, Pak. Boleh, satu. Pak. Ya. Siap, silakan, Pak. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Super Sekuritas yang banyak sekali memberi saya kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang di pasar modal. Khususnya kepada Pak Daniel Wiguna, waktu bootcamp itu seharusnya saya nggak masuk wilayah Jakarta, tapi masih ditampung sama Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Kalau ada yang potensial ya, kalau ada yang potensial kita seneng, Pak. Ada yang semangat kan. Iya. Puji Tuhan waktu itu
saya diberi kesempatan, terima kasih banyak. Juga untuk ini Pak Berat 88, terima kasih. Beliau sudah banyak memberi saya arahan, mentoring. Wah, so insightful Pak. Thank you. Ya, Oke, salam siap. BBT ya Pak Berat. Oke, terima Siap, kasih siap. banyak ya Pak Arif. Nanti mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Nanti mungkin bisa Siap. bertiga gini atau mungkin nanti Daniel Pak sama Pak Bernard 88 gitu ya. Jadi gampang lah ya Pak, potensi ke depan kita Ya. untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing pasti selalu ada. Oke, Kalau mungkin ke itu aja Jakarta kalau dari kabarin. aku. Ya. Kalau ke Jakarta kabarin Pak Arif Nah, Oh ngopi-ngopi ya, Pak. siap. betul. Siap Pak Daniel. Siap. Oke. Siap, Siap. siap. Happy weekend Terima kasih. semuanya. Selamat Ya, malam. Terima selamat kasih malam. ya. Semoga sehat selalu. Sampai Bye-bye. kasih. Malam. Bye-bye. Bye.